Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inisa Fitri Akbar, NIM 190110026 dari kelas 5A. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen terkait yang pertama, apa hubungan perencanaan pembelajaran dengan kurikulum PAUD? Baik, langsung saja saya menjawab. Baik, perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Jadi di sini hubungan dari kurikulum dengan perencanaan pembelajaran sangat erat, karena kurikulum hubungannya perencanaan pembelajaran merupakan turunan atau penjabaran dari kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum itu secara garis besarnya akan diperincikan lagi melalui perencanaan pembelajaran. Baik, kemudian soal nomor kedua yakni mengapa harus adanya perencanaan pembelajaran. Baik, karena dengan adanya perencanaan pembelajaran dapat memandu pendidik atau guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Kemudian perencanaan pembelajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses belajar berlangsung. Perencanaan pembelajaran ini sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar, yakni sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, kemudian sebagai pemecah masalah, yakni dengan adanya rencana yang baik dan matang, maka akan memprediksi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh siswa-siswi dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, perencanaan akan membuat sistem pembelajaran menjadi sistematis. Maksudnya pembelajaran akan berlangsung secara teratur, terarah, dan terorganisir. Kemudian yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja. Baik, kemudian yang ketiga, apa saja yang harus direncanakan? Baik, untuk soal yang ketiga, apa saja yang harus direncanakan? Yang pertama yakni merancang suasana belajar. Nah, suasana belajar di sini biasanya ruangan dan halaman diatur guna menumbuhkan atau membangkitkan minat eksplorasi anak dengan cara meletakkan media pembelajaran secara menarik. Kemudian yang kedua, metode belajar yang dipilih untuk membangkitkan potensi untuk bereksplorasi atau menjelajah, menemukan dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang kedua, garis atau melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini ada proses pembelajaran tidak perlu diatur dalam tata urutan yang ketat. Anak diberi kesempatan untuk memilih acara kegiatan pembelajarannya sendiri. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang merangsang minat atau bakat yang dimiliki oleh anak atau kemampuan anak. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dijalankan anak dalam suatu hari bervariasi sehingga anak tidak merasa kebosanan. Kemudian yang ketiga yakni pengaturan. Baik, dalam pengaturan ini, pengaturan proses belajar lebih lanjut dalam mengolah pedoman proses pembelajaran. Kemudian baik, yang nomor keempat, soal yang keempat yakni setelah direncanakan, apakah pelaksanaan harus sesuai dengan yang direncanakan? Jawabannya ya, harus, karena sesuai dengan yang direncanakan agar dapat proses pembelajaran yang direncanakan itu dapat mencapai tujuan daripada harapan yang sudah dibuat matang-matang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketulusan.